Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul anam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul Mukarramin wa Mukarramin ber'alim wa ulama para hujjaj, para salidah, wabil khusus Ketua Pembina dan seluruh pengurus daripada Masjid Jami' Al-Jihad rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada sidang daripada sholat subuh yang senantiasa insyaallah dirahmati oleh Allah. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberikan berbagai macam nikmat sehat walafiat, meskipun ikhtiar senantiasa kita laksanakan di dalam rangka prosedur pencegahan daripada yang sedang santer di antara kita. Semoga ikhtiar kita, doa kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah, serta berhasil daripada maksud kita, yaitu memperoleh daripada kesehatan, sehat walafiat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dari salam semoga senantiasa terlipat curahkan ribuan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pengajian kita Masail Usul ila Syama'il Rasulillah, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah khusus untuk musannif hadzal kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala wasilah beliau berikan keberkahan dan ilmu manfaat kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala nusra hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil ruhi sahibil daripada musannif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada Syama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam yang senantiasa mengkaji daripada Syama'il Rasulullah, maka akan semakin timbul kekaguman dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah-kisah dari sirahnya tersebut, moga-moga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk ikhtiar kita sekali lagi agar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasl Tsani, fasal yang kedua, fi sifati basarihi, di dalam menerangkan daripada sifat penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqti halihi, dan memakai celaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu adalah satu sosok manusia yang beliau itu gemar memakai celak, kalau bahasa kita, hitam-hitam di bawah mata itu. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bil lail fi dhulumati kama yara bin nahari fi dhuhi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok manusia yang bisa melihat pada waktu malam seperti melihat pada waktu siang hari. Jadi mempunyai mukjizat, mempunyai daripada keistimewaan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat
dalam keadaan gelap gulita, tetapi penglihatannya seperti orang yang melihat pada waktu terang benderang di waktu siang hari. Ini Nabi Muhammad SAW. Ini betapa tajamnya pandangan mata beliau. Ini pandangan mata dikarenakan juga mempunyai basirah, pandangan mata hati yang luar biasa. Sehingga diceritakan dalam riwayat-riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW berkata yang artinya, wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti akan banyak menangis dan akan sedikit tertawa. Maksudnya apa? Rasulullah mampu melihat dengan izin Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hal-hal yang sifatnya gaib. Mulai dari melihat neraka, mulai dari melihat alam kubur, bahkan melihat kejadian-kejadian yang akan datang hingga hari ini, kejadian masa zaman sekarang ini, itu sudah dilihat oleh Rasulullah SAW, tentunya atas izin Allah. Maka jangan heran ketika dalam sabda Rasulullah SAW itu sabdanya mengacu tuntunan agar umat ini berhati-hati menghadapi berbagai macam zaman. Salah satunya adalah zaman yang dikatakan oleh Nabi zaman ini adalah zaman akhir. Maka dalam salah satu sabdanya yang sering kali dikaji, hadisnya ada di dalam kitab Nasihatul Ibad, sayati zamanun ala ummati, kata Nabi. Contohnya ini contoh yang Nabi ketahui, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa atas umatku yang firruna minal ulama wal fuqaha, yang mana umatku pada zaman nanti yang akan datang itu mereka akan lari dari ulama dan ahli fikih. Dan kemudian dilanjutkan, maka Allah akan timpakan kepada mereka 3 macam bidahi. Dan ini telah terjadi di tengah-tengah kita. Jadi karena Rasulullah SAW yara bil laili fil dhulumat kama yara bin nahari fil dhaw. Kemudian yang kedua, wa kana sallallahu alaihi wasallam yara man khalfahu min as-sufuf kama yara man baina yadayhi. Rasulullah SAW itu melihat orang-orang yang ada di belakang beliau daripada barisan-barisan, contohnya sholat, itu seperti mana Rasulullah itu melihat barisan atau orang yang ada di depan beliau. Riwayat lain mengatakan bahwa Rasulullah bisa mengetahui, melihat kekhusyuan daripada para sahabatnya ketika sholat, karena gerakan-gerakan mereka meskipun mereka berada di belakang daripada baginda Nabi Muhammad SAW atas izin Allah, Rasulullah melihatnya. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak-bapak, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ini bukan sihir ya, ini bukan sihir. Ini juga bagian daripada mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang ketiga dikatakan bahwasanya wa kana sallallahu alaihi wasallam yara fi suraya. Nabi Muhammad SAW itu melihat suraya. Suraya itu kalau bahasa kita adalah gugusan daripada bintang-bintang yang umumnya. Daripada bintang-bintang suraya itu, gugusan bintang suraya itu dilihat oleh mata telanjang manusia, itu umumnya hanya bisa dilihat 6 sampai 7 bintang. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW yara fi suraya 11 najman. Nabi Muhammad SAW itu bisa melihat 11 daripada bintang suraya. Bahkan termasuk daripada mukjizat beliau termasuk penglihatan yang bersifat basirah, mata hati. Daripada penglihatan basirah Nabi Muhammad SAW itu tembus ila sama, jadi tembus sampai langit, bahkan ke dalam dasar daripada bumi, diperlihatkan oleh Allah. Makanya Rasulullah itu, jangan heran
kalau mengetahui hal-hal yang ada di langit dan ada hal-hal yang ada di bumi. Ketajaman mata daripada penglihatan daripada beliau luar biasa, tentunya sekali lagi atas izin Allah. Maka dikatakan Muhammadun basyaruna al-basyari. Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Muhammad itu manusia biasa, ini termasuk bentuk mengecilkan. Nabi Muhammad sekali lagi dikatakan dalam satu syair, Muhammadun basyarun kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Tetapi Nabi itu bagikan yakut di antara batu-batu biasa. Jadi suatu hal yang luar biasa. Sekali lagi ini atas izin Allah. Maka kalau ada orang bilang Nabi Muhammad itu gak bisa apa-apa, Nabi Muhammad itu gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa, betul hakikatnya, akan tetapi sekali lagi atas izin Allah, atas takdir Allah, Nabi mampu melihat dan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia pada umumnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqutu fi baitin mudlimin hatta yudha'a lahu bisirat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah duduk di satu rumah yang gelap, sehingga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlihat terang. Mujizat Nabi Muhammad SAW itu macam-macam, di antaranya jari-jari beliau mampu mengeluarkan air, mampu mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Bahkan seperti kita sampaikan tadi, wajah Nabi Muhammad SAW tampannya itu adalah makhluk atau manusia yang paling tampan di muka bumi, paling tampan di muka bumi. Akan tetapi ketampanannya tidak menimbulkan fitnah. Ibarat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam adalah ketampanan yang bercahaya laksana matahari, yang orang melihatnya akan silau, takjub, kemudian akan kena tarik mahabbahnya. Akan tetapi ketampanan Nabi Muhammad SAW digambarkan seperti bulan daripada bulan purnama, sehingga orang yang melihatnya tetap akan bisa melihatnya. Akan tetapi ketertarikan kepada beliau, mahabbah kepada Nabi, bukan mahabbah yang menimbulkan fitnah. Akan tetapi mahabbah atau rasa cinta yang menimbulkan semakin cinta kepada Nabi dan untuk semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Dan Bapak-bapak, jamaah sekalian, kita sudah sampaikan salah satu cara sebagai wasilah untuk lebih dekat dengan Allah, dan juga semakin ketersinggungan kita dengan Rasulullah semakin dekat adalah di samping menjalankan sunnah-sunnahnya, juga perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi seperti saya sampaikan, bahwasanya salah satu wasilah seorang hamba Allah yang ingin usul ilallah, yang ingin nyampe kepada Allah, bahasa orang ahli sufinya, ingin usul ilallah, itu adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi katakan, orang yang siapa saja yang bersolawat kepadamu 1 kali, maka aku akan balas 10 kali. Di luar biasa. Kemudian bahwasanya wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibuhun nadharu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujibuhun nadharu ila qudrati. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyukai melihat hal-hal yang hijau. Hal-hal yang hijau mungkin kalau bahasa kita contohnya yang kayak padang rumput gitu ya. Kayak padang rumput. Hal-hal yang hijau-hijau itu satu hal yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi suka hal yang hijau. Termasuk warna yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah warna hijau. Warna hijau. Karena warna hijau ini identik warna yang disukai oleh Nabi. Warna putih juga identik disukai oleh Nabi. Tetapi bapak-bapak mungkin melihat satu film di YouTube
sorban hijau vs sorban putih, fitnah pembenturan, seolah-olah orang-orang yang tidak suka kepada Islam ingin membenturkan antara sorban hijau dan sorban putih. Siapa sorban hijau? Sorban hijau identik dengan FPI, sorban putih identik dengan NU. Innauzubillah, fitnah yang luar biasa. Moga-moga gak kesampaian di musuh-musuh yang tidak suka kepada Islam. Lalu apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW, dilihat oleh Nabi Muhammad SAW? Wal ma'il jari, air yang mengalir. Nabi itu suka melihat air yang mengalir. Wa kana yujibuhun nadhru ila al-amamil ahmar. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah juga seorang manusia yang menyukai daripada melihat merpati merah. Burung apa kalau kita Pak? Burung dara gitu ya. Nabi Muhammad SAW itu menyukai melihat daripada burung merpati yang merah ini, termasuk daripada bagian kesukaan Nabi Muhammad SAW. Wa amma tihalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun daripada memakai celaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza tahala ja'ala fi 'ainin isnataini wa wahidatan bainahuma. Ai ja'ala fi kulli 'ainin mirwadaini wa wahidun yuqsamu bainahuma fal majmu'u fitrun wa khamsatun marabida. Maksudnya adalah begini, Nabi Muhammad SAW itu tatkala beliau memakai celak, itu menjadikan celaknya itu satu daripada pandangan, satu daripada penglihatan beliau dicelakin 2 kali. Kemudian yang satunya lagi, umpamanya kanan 2 kali, kiri 2 kali, kemudian yang satu itu dibagi antara kanan dan kiri. Jadi jalannya itu fal majmu' fitur, apabila dikumpulkan maka menjadi ganjil, wa khamsatun. Menjadi 5. Tetapi hukum celak ini Bapak-bapak, kalangan alim ulama ini termasuk ada yang mengatakan jelas ini adalah satu kesunahan, tapi ada sebagian ulama mengatakan apabila tidak ada keperluan khusus maka tidak disyariatkan. Ada yang bilang begitu. Nah, kenapa Nabi mensyariatkan melakukan ini? Ternyata orang celaka memakai celak mata. Orang memakai celak mata itu manfaatnya banyak. Di antaranya apa? Di antara daripada celak mata itu adalah akan menjadikan mata semakin tajam. Mata semakin tajam. Kemudian juga bisa membersihkan daripada mata. Tapi celak mata yang tidak sembarangan. Ada celak mata yang khusus dipakai oleh Nabi, itu namanya ismit. Nanti kita bahas. Bahkan Rasulullah SAW tidak tahala bitron. Nabi Muhammad SAW ketika memakai celak mata, belum memakai celak mata secara ganjil. Dan ketika menggunakan bukhur ini sesuatu yang masih di kalangan awam muslim itu tidak umum ya, tidak umum. Biasanya yang pakai bukhur ini yang banyak kita jumpa itu kalangan alawiyin, kalangan habadi. Bukhur ini juga termasuk satu hal yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kayaknya belum terlalu umum di kalangan kita. Kemudian bahwasanya wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariquhu fil hadara wa la fis safar khamsun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidak terpisah, tidak meninggalkan ketika fil hadari, ketika beliau ada di rumah, wala fis safari, dan juga tidak ketinggalan, tidak terpisahkan dengan beliau ketika beliau ada dalam perjalanan. Itu 5 hal. Apa 5 hal yang selalu Nabi bersama dengan Nabi? Pertama adalah al-mir'atu, kaca.
cermin. Nabi itu adalah sosok orang yang suka bercermin. Jadi bercermin itu sunnah. Bercermin itu sunnah karena dengan bercermin orang bisa melihat dirinya. Udah rapi apa belum? Sudah bersih atau belum? Beda dengan orang yang tidak bercermin, tidak tahu penampilan dirinya bagaimana. Padahal kerapian, kebersihan itu satu hal yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wal mukhulatu, Nabi juga tidak ketinggalan daripada ya, celak mata. Wal musyitu, dan juga ketinggalan Nabi itu adalah sisir. Sisir selalu bersama beliau. Jadi Nabi itu punya sisir. Dan salah satu keistimewaan rambutnya Nabi itu meskipun rambutnya istilahnya tidak memakai minyak wangi, tidak pakai minyak rambut, tetapi ketika disisiri itu seperti rambut beliau seperti habis memakai minyak rambut. Ini satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak ketinggalan selalu bersama Nabi adalah siwak wal midro itu satu benda yang menyerupai sisir, tetapi benda tersebut lebih panjang, mempunyai fungsi sama seperti sisir. Apabila rambut ini kusut, ketika itu digunakan syai'un yu'madu min hadidin aw khoshabin, jadi benda yang dibuat daripada besi ataupun terkadang dibuat daripada kayu, ala syakli sinin min asnanil mushti wa wala minhu, ya seperti sisir tetapi bentuknya lebih panjang. Yang di situ yusarrihu bihi syakrul mutalabbadu, yang akan merapikan, melarutkan daripada rambut yang abut-abutan, yang kusam menjadi rapi. Wa istamiluhu man la mishtulahu, jadi digunakan oleh orang yang biasanya orang tersebut tidak membawa sisir. Jadi sekali lagi, cermin, celak mata, sisir, siwak, dan benda sejenis sisir yang bentuknya lebih panjang. Dan ini adalah hal-hal yang senantiasa dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita semua, bapak-bapak saya mau ke masjid bercermin, kemudian pakai sisir, niatnya ittiba ila Rasulillah SAW, maka bercerminnya, maka sisirannya, kemudian bersiwaknya itu mendapat pahala karena ittiba, mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kelihatannya sepele, Pak. Kelihatannya sepele, pun termasuk sunnah beliau yang sering disampaikan ketika orang khitan. Di samping sunnah daripada khitan, ada sunnah-sunnah lain seperti apa? Mencabut bulu ketiak, ya, mencabut bulu ketiak, bukan mencukur bulu ketiak, tapi mencabut bulu ketiak. Kemudian mencukur kumis. Jadi kalau antum punya kumis boleh, tapi kumisnya jangan melewati bibir. Memanjangkan jenggot itu juga sunnah. Tapi jenggot yang diterangkan dalam riwayat, jenggot yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat adalah jenggot yang panjangnya satu genggam tangan, bukan yang ngawut-ngawutan. Itu yang kemarin kita bahas kalau nggak salah, satu hal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai daripada Ibnu Abbas dan Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ismid. Jadi pakailah celak olehmu daripada celak ismid, fa innahu yajlul basar, dikarenakan celak daripada celak ismid ini akan mencerahkan mata, wa yumbitu sya'ar, dan akan menumbuhkan daripada rambut. Jadi alisnya jadi bulu matanya jadi tebal, pandangan matanya jadi cerah. Nah, ismid itu apa sih? Ismid itu sejenis batu hitam yang dihancurkan. Ada yang bilang batu ini adalah agak kemerah-merahan.
Dalam hal ini diterangkan bahwasanya al-ismit wa huwa hajarul lil ma'dani. Jadi sejenis batu tetapi batunya dikenal bagian daripada batu logam yang terletak di bumi masyrik timur. Ada yang bilang juga yang dipakai oleh Nabi ismit yang berasal dari Persia. Dan wa huwa aswadun yadribu ila humrati. Jadi batu hitam yang agak kemerah-merahan itu ismit. Jadi kalau mau nyari celak mata yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW itu terkenalnya adalah ismit. Ismit. Akan tetapi di sini ada catatan jamaah sekalian. Qala al-Bajuri, Imam Bajuri berkata al-mukhatabu bidzalika as-sihah. Jadi khitab orang yang diajak bicara dalam hal yang kaitannya dengan masalah iqtahilu bil ismit itu adalah al-asihah, orang-orang yang sehat, orang-orang yang mempunyai mata yang sehat. Karena apa kata beliau, amal ainul maridatu, dan adapun daripada mata yang sakit, kalau matanya sakit, faqad yadurruha al-ismidu, maka ismid ini bisa memberikan mudarat. Jadi mukhatab dalam hal ini objek yang dianjurkan untuk memakai celak mata daripada ismid ini itu adalah orang-orang yang mempunyai mata yang sehat. Kalau ada orang yang mempunyai mata yang sakit, kata Imam Bajuri rahimahullah, maka ini akan malah bisa memberikan kemudaratan kepada orang tersebut. Wa qala badaqalihi yajlul basar wa hadza tahala min a'tadahu fa in tahala bihi ma lam ya'tadahu rabidan ainuhu. Dalam hal ini dikatakan bahkan akan menjadikan mata sakit, atau kalau bahasa Jawanya itu belekan apa ya? Ya, belekan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Nabi Muhammad SAW dalam fasal yang kedua ini adalah sosok manusia yang memiliki keistimewaan, yaitu mempunyai pandangan yang luar biasa. Saya nukil dari berbagai hadis, diantaranya ketika beliau katakan sekali lagi dalam terjemahnya satu hal yang menyentuh kita, karena pandangan beliau yang luar biasa, termasuk ini juga adalah ketajaman basirah beliau yang katakan, wahai umat Muhammad, kata beliau, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Makanya Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok manusia yang tidak terlalu banyak tertawa, tapi menangisnya luar biasa. Kadang-kadang humor, tetapi lebih banyak seriusnya. Kenapa? Rasulullah SAW itu adalah sosok manusia atas izin Allah itu mengetahui hal-hal yang sifatnya baik. Seperti saya sampaikan tadi di awal, beliau mengetahui alam kubur. Apa bukti beliau mengetahui alam kubur? Diriwayatkan dalam satu hadis ketika beliau lewat di satu pekuburan, beliau katakan bahwasanya orang yang ada di dalam kubur ini lagi disiksa. Dua orang lagi disiksa di kuburan ini. Satu dikarenakan waktu dia hidup di dunia melakukan dosa besar, yaitu suka adu domba. Dan yang kedua itu adalah orang yang mempunyai kebiasaan ketika kencing, ketika pipis, buang air, itu cipratan dari pipisnya mengenai dirinya dan dia tidak benar dalam bertoharoh. Kayak contoh yang ini umpamanya ada orang suka kencing sambil berdiri. Ini repot. Kalau pakai sarung nggak apa-apa, bisa diangkat. Tetapi kalau dia pakai celana lepis, celananya digulungnya cuma sampai bawah lutut, kemudian pipisnya berdiri, nyiprat. Kemudian ya otomatis nyiprat lah, berdiri. Terus bagaimana? Terus masuk masjid, terus sholat. Nah, ini orang ini akan disiksa di dalam kubur. Termasuk ini satu manusia yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dikarenakan orang kecipratan pipisnya terus dia beribadah kepada Allah. Nah, beliau juga tahu
Terus beliau naruh dahan ranting yang masih basah, berharap selama ini ranting, selama ini kayu, selama ini dahan masih basah, maka berharap siksaan dua orang di alam kubur ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengetahui, beliau tahu, sehingga juga beliau ajarkan sunnahnya ketika orang berziarah disuruh untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Bapak-bapak yang suka melakukan satu sunnah Nabi. Apa sunnah ini? Sunnah apa? Sunnah untuk berziarah. Sunnah untuk berziarah. Berziarah kepada siapa? Mungkin orang tuanya sudah wafat, ziarahnya. Karena apa? Karena orang yang ada di alam kubur itu sangat merasa gembira, merasa bahagia apabila ditengok, diziarahi oleh mungkin saudaranya, oleh mungkin anaknya yang masih hidup, dengan niat ziarah mendoakan kepada mereka. Dan mereka pun merasa bahagia ketika didoakan. Umpamanya orang tua didoakan habis sholat, Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka doa itu akan berwujud daripada kenikmatan-kenikmatan yang bersifat kubur. Sehingga apabila mereka punya dosa, dosanya akan semakin terkikis, ibarat ketika meninggal punya dosa 1 kintal. Karena dia dari anaknya memintakan, ya Allah, Allahumma firli wa liwalidayya, maka dosa itu mengecil, berkurang, sehingga nanti kiamat mungkin dosanya habis dikarenakan anaknya atau saudaranya rajin mendoakan. Lebih-lebih kalau didatangi. Jam berapa? Jamnya cepetan ini apa itu? Kok beda? Selain itu juga bahwasanya daripada wasiat Nabi Muhammad SAW dengan daripada basyirahnya yang luar biasa, juga memperingatkan manusia agar prihatin dengan diharapkan untuk rajin ibadah dan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahwasanya mungkin Rasulullah SAW itu adalah satu-satunya manusia yang memiliki tingkat ketajaman penglihatan, mungkin pendengaran yang melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain, manusia yang lain, nabi-nabi dan daripada rasul-rasul yang lain. Maka termasuk jamaah sekalian dimulakan oleh Allah, yakin atas izin Allah, meskipun umat Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya miliaran, apabila umat beliau bersolawat, pasti beliau pun langsung mendengar, beliau langsung mengetahui. Maka mungkin tidak mustahil sekali lagi apabila ada satu umat Rasulullah yang memang dia benar-benar mahabbahnya tinggi kepada Rasul, mahabbahnya besar kepada Rasul, dan menjalankan sunnahnya, kemudian melakukan daripada sholat, membaca sholawat, maka kemudian dia mungkin bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini satu hal yang amat diidam-idamkan oleh setiap daripada umat Rasulullah SAW. Sedikit lagi al-faslus salis di sifat syari sallallahu alaihi wasallam wa syaibihi khutbihi wa ta'allaqu bidzalika. Jadi pasal yang ketika menerangkan tentang daripada rambutnya Nabi, ubahnya Nabi, Nabi itu rambutnya bagaimana, ubahnya bagaimana, dan juga warna atau mewarnai rambutnya Nabi, cat rambutnya Nabi, wa may ta'allaqu bidzalika. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajil sya'ri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang rambutnya bergelombang. Nabi itu rambutnya bergelombang, laisa bisabiti, tidak terurai lurus, wal jadil khatidi, dan juga tidak keriting. Wa kana idza masyaqahu bil mushrik, dan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersisir dengan sisirnya, ya dika'annahu bukaromni, jadi seolah-olah seperti belahan jalannya daripada
pasir ya, pasir jadi membelah. Warubama ja'ala ghurfatan arba'an, dan terkadang kayak dikucir pada dijalin 4. Ini nanti ada hikmahnya Bapak-bapak. Yuhriju kulla udhunin min baini qadirataini warubama ja'ala sya'ruhu ala udhunaihi fadubadu sawalifuhu tatala'lahu. Jadi begini, termasuk satu hal kebiasaan Nabi itu ketika bersisir itu seperti dibelah. Kemudian Nabi itu terkadang juga di rambutnya kayak dijalin 4, ke depan 2, ke belakang 2. Terkadang rambut Nabi itu dibelakangin semua sehingga apa? Sehingga ininya kelihatan, ya, kupingnya kelihatan, sehingga kupingnya kelihatan. Juga terkadang Nabi membuat satu model rambutnya yang di situ daripada permukaan lehernya kelihatan putih mengkilat. Leher Nabi mau permukaan leher beliau itu kelihatan. Nah, ada satu hikmah di sini tentang masalah model cukur rambut. Model cukur rambut. Cukur rambut itu pada hakikatnya itu boleh. Yang tidak boleh cukur rambut itu adalah model. Kalau menurut sabda Nabi itu adalah ketika orang mencukur separuh dan separuh dibiarkan. Kayak contoh umpamanya sini dibiarin, sininya dicukur, atau pinggirnya dicukur, tengahnya dibiarin. Ini model-model cukur yang tidak boleh. Paham ya? Ya bu, nggak tahu, saya nggak ngomong. Pokoknya mencukur separuh, yang separuh dibiarin, itu termasuk cukur yang tidak boleh. Atau cukurnya yang tasyabuh ya, kata syabuh contoh, cukurnya perempuan menyerupai laki-laki, atau sebaliknya dia laki-laki tapi punya model cukur perempuan sehingga ketika orang melihatnya itu seolah-olah seperti perempuan. Jadi intinya sebenarnya dalam hal ini kenapa dibahas model Nabi, rambut Nabi. Jadi bapak-bapak yang mau sisiran ke atas boleh, sisiran ke nyamping sininya nggak belah, seperti hubukur romli juga boleh, mau ke kanan boleh, mau ke kiri boleh, mau ke atas boleh, karena itu sunnah. Yang makruh itu rambutnya abut-abutan, itu makruh. Dan cukur itu silakan mau di model apa, model kayak Nabi atau gondrong, karena rambut Nabi ada yang mengatakan terkadang rambut beliau hanya setelinga, kemudian ada yang mengatakan terkadang sekali waktu rambut Nabi sampai kedua pundak atau bahunya sini. Jadi itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang ya gondrong sedikit ya jangan kemudian wah itu kayak ini. Nabi juga kadang segini, kadang juga sebahu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, juga diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu sosok yang rambutnya itu tidak dipakai oleh pernak-pernik yang aneh-aneh. Pernak-pernik yang aneh-aneh. Wa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dunal jummati wa fawqal wafrati. Wa kana sya'ru sallallahu alaihi wasallam yadribu ila mankabi wa kasiran ma yakunu ila syahmati udhunaihi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu rambutnya tidak ada pernik yang aneh-aneh. Umpamanya rambut dikasih iket-iketan, atau kemudian ya dikasih yang model-model apalah yang rame, jadi rambutnya jadi rame-rame kayak model sekarang. Dan juga diceritakan bahkan sya'ruhu, dan rambut daripada Nabi Muhammad SAW yadribu ila makabaihi, terkadang nyampe hingga kedua pundaknya atau bahunya, wa kasrun ma yakunu ila syahmati udhunaihi. Tetapi yang banyak itu adalah sampai daripada cuping daripada kedua telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan membaca daripada sirah Nabawi ini
semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah hasanal jismi, sebaik-baiknya makhluk yang jisimnya itu adalah paling baik. Kesimpulannya jamaah sekalian, dengan pembahasan ini semoga semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak, karena kita tidak melihat Nabi, kita tidak melihat gambar Nabi, tetapi ya marilah kita belajar sirahnya agar ya siapa tahu sekali lagi nanti suatu ketika Allah takdirkan juga kita bermimpi bertemu dengan Nabi atau bagaimana, itu kita termasuk orang yang bisa kemudian mengambil muqabalah dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah takdirkan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang semakin mencintai beliau, perbanyak sholawat, dan selalu berikhtiar untuk meningkatkan makom diri, kedudukan diri di hadapan Allah dan hadapan Rasulullah SAW. Tidak menutup kemungkinan dengan semakin kita berijtihad mencintai Nabi, mencintai Allah, maka Allah akan angkat daripada makom dan derajat kita, dan mungkin tidak mustahil Allah akan jadikan kita bagian daripada kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la ilaha illa anta.